Welcome guys, balik lagi di channel si Miao Gaming. Video kali ini kita bakalan bikin tutorial cara masak DBM. Yang pertama itu kalian seperti biasa sediakan dulu bahan makanan kalian ya, yang bisa didapat dari map-map lain atau yang bisa kalian tanam juga ya, seperti halnya saya. Itu cara mendapatkannya, kalian bebas mau mancing, mau menanam, mau ngambil ataupun mulung di map-map, itu bebas. Setelah kalian mendapatkan bahan makanannya, jangan lupa kalian buat panggangan. Nah, panggangan ini yaitu untuk memasak makanan kalian. Ya walaupun di sini nggak diisi, tapi di sini masih ada ya, walaupun nggak dipakai. Nah kalau gitu kita mulai ya cara masak ala DBM. Kalian tinggal buka aja. Nah nanti masuk ke menu kayak gini. Nah di sini di sebelah kanannya ada list bahan-bahan mentah yang harus kalian masak. Nah, misalnya kalian masukin daging 1. Nah, kalaupun udah 1, nanti akan otomatis kalau belum ada ya di dalam resepnya, dia pasti akan munculnya yaitu tanda tanya. Misalnya gini. Nah, ini telur burung ya. Nah, misalnya gini tanda tanya. Kalian kalau tanda tanya berarti resep kalian itu belum punya. Makanya kalau tanda tanya gini harus masak duluan aja. Kita masak, tunggu sampai proses selesai, jreng, resep dat muncul. Nah gitu doang. Ini adalah cara masaknya. Tapi di dalam masak ini biasanya bubnya itu makin sedikit bahannya, maka makin bubnya kecil. Misalnya yang tadi ya, telur burung, kalau kita cek map telur burung, nah ini telur marinasi, pulihkan 7 HP per detik, pulihkan 1 rasa lapar setiap detik, pulihkan 0,4 darah per detik, berlangsung selama 3 detik. Berarti 3 detik cuman tinggal kalikan aja, 7 kali 3 berarti hanya 21 HP. Kalau ini cuma 3 rasa lapar aja, energi rendah. Deskripsinya adalah tampilan asin dari klasik lama. Hidangkan ini bisa membuat ketagihan. Ya namanya juga telur ya, pasti tiap hari juga makan telur sih. Di real juga sama aja. Nah itu adalah jika 1 telur doang ya. Nah maka kalau kita masak lagi, udah ada resepnya otomatis. Di sini kalau ada 1 dia 7 HP, tapi kalau kita tambah 2, maka pulihkan 15 HP per detik. Kalau kita 3, pulihkan 22 HP per detik. Jadi rasa lapar juga sama, pulihkan 1,1 darah juga sama. Tambah lagi kalau masaknya adalah 4 telur, berarti menambahkan pulihkannya 30 HP per detik, 4 rasa laparnya, 1,5 buat darahnya. Kalau kita selama 3 detik, berarti kalau 3 detik tinggal kalikan 3 aja, sama kayak tadi. 30 kali 3 berarti 90. Berarti dalam 3 detik itu menambahkan 90 darah HP. Kita masak. Nah, kalau udah, kita cek lagi di dalam tas. Kita lihat lagi, nah, pasti akan slotnya beda. Ya, walaupun makanannya tetap sama, telur marinasi, padahal bubnya itu sama-sama beda. Yang satu itu adalah 7, yang satu adalah 30. Ya. Jadi dalam hal masak-memasak ini, makin banyak bahannya atau sampai 4 bahannya, dia bubnya juga makin banyak, makin bertambah gitu, makin tinggi. Misalnya ini daging juga sama, pulihkan 2,5 rasa lapar setiap detik.
Ini daging doang ya, barbeque. Satu aja. Tapi kalau kita masukinnya 4, berarti langsung aja pulihkan 10 rasa lapar setiap detik. Berarti kalau kali 3, 30 kan. Kalau satu aja cuman kali aja 2,5 kali 3 gitu. Hal yang lainnya juga sama. Kalau kita contohnya masak daging, sayuran, tambah tomat, jangan lupa pakai jamur. Maka hasilnya adalah sup jamur tomat. Contohnya ya. Di sini udah otomatis karena emang bahannya 4, dia langsung otomatis pulihkan, diambil yang tertinggi. Kalau kita hapus satu, tuh beda makanan lagi. Kita hapus satu, sayur rebus. Kita ini daging. Tapi kalau kita tambahin sayuran, maka jadi sayur rebus. Kalau kita tambah tomat, berarti mie tomat dan sayur. Kalau tambah jamur, dia sup jamur tomat. Tapi coba kita tambah telur ya, maka jadi tumis tomat dan telur. Kalau mentega, kita hapus dulu. Sama aja mie tomat dan sayur. Ini juga telur sama, terigu sama. Kalau ikan, jadi ikan bakar dengan tomat. Dagingnya nggak ada. Jadi ini bubnya juga dia beda-beda ya. Pulihkan 5 rasa lapar. Tuh, kalau 3 aja pulihkan 21 HP per detik. Kalau ini 37 HP per detik. Telur juga sama. Terigu 28. Jadi untuk bubnya itu tergantung yang kita masukkan. Kalau tadi sayuran tambah jamur berarti 28 HP per detik. Jadi setiap makanan itu ada bub yang menambahkannya. Beda-beda. Kalau daging kan dia HP. Misalnya kalau sawi putih kan rasa lapar itu. Jadi tiap bahan itu ada bubnya masing-masing. Nah, ini kalau masaknya satu, tapi pengen masaknya banyak, ya tinggal kalian tambahin aja jumlah di sini. Ini kan jumlah 1, kalian tambah aja. Jadi 2, 3, sampai maksimal di ranselnya sisanya ada berapa. Misalnya di sini ada 3, ya berarti cuman bisa masak sampai 3 aja. Kalau kita gitu, kita ganti dulu ya. Jangan sup tomat sayur ah. Nah ini aja, tumis tomat dan telur. Kita masak aja ya, 3 biji. Kita bikin, tungguin dulu. Nah udah. Kita cek lagi. Mana? Nah ini ada baru. Walaupun sama, ini disimpannya satu persatu ya, bukan ditumpuk. Kan kalau game-game lain tuh, kalau yang sama itu pasti ditumpuk. Jadi di sininya biasanya di pojok atasnya ada angka 1, 2, 3, 4, semacam halnya gitulah. Tapi kalau di sini tasnya itu dia per itemnya, jadi nggak ditumpuk. Nah, lanjut lagi. Di sini juga kalau emang kalian udah bikin resepnya, tinggal bisa kalian pilih resepnya aja, lihat resep. Nah, di sini ada resep-resep kalian. Nah, di sini maksud pemula ini apanya apa? Maksud pemula ini dia jadi selama kalian bikin terus-terusan selama 30 kali, karena di sini kan ada 0/30. Berarti dia hitungannya masih 0, walaupun kalian pernah bikin 1 kali, itu adalah untuk mendapatkan resepnya. Jadi selanjutnya setelah resepnya didapat, dia kalau dibikin lagi dia bakalan nambah. Jadi bukan 0/30 lagi, tapi 1/30. Misalnya yang tadi nih, mana yang tomat itu. Nah, mie tomat dan sayur. Nah, walaupun tadi kita bikinnya 3 ya, tapi masuknya adalah 1. Kenapa? Karena dia bikinnya cuma sekali, tapi bikinnya cuma sekali klik, tapi itemnya atau masakannya jadi 3. Nah, jangan gitu, tapi bagusnya itu 1-1. Misalnya ini cari aja ya. Misalnya kita bikin roti ya, di sini ada 1/30. Kalau kita bikin 2, misalnya rotinya, karena tasnya penuh, kita itu dulu ya.
pindahin dulu. Makanan kasih aja kosong, kita 4 aja lah. Nah, kalau udah tas kosong, kita bikin coba, yaitu si terigu doang, yaitu bikin roti. Ini kan 1/30. Kalau kita bikin 1 misalnya ya, kita masak, tunggu, kita masukin lagi, jadi 2/30, menambahkan pemulanya. Jadi makin kalau udah sampai 30 kali bikinnya, dia kemungkinan udah jadi profesional, udah master chef. Nah, kita bikin yang sekaligus 2 misalnya ya. Apakah nambah 2 atau masih nambah 1? Kita cek, masak. Tunggu. Nah, kita buka lagi. 4. Ya berarti tadi nambah 2 ya. Berarti tadi kalau yang campur gitu, bentar. Kita coba. Nah, pakai 2 ini ya. Ini masih 1/30. Rasanya cuma ada 1. Kita makan aja dulu. Tapi kalau di sini dia kehitungnya ada 2 ya, tapi di tasnya itu ada 1. Jadi untuk tampilan di sini beda untuk di slot untuk makannya. Kita makan lagi, ini sayur. Kalau udah kita ini ya. Kita bikin daging 2, sayur 2, ininya 3 misalnya. Nambah gak nih? Cek dari 1/30 apa jadi 4/30. Kita cek lagi, jadi 4/30. Berarti dia jumlahnya sama ya. Kalau bikinnya 1 ya nambah 1, kalau bikinnya 4 ya hasilnya nambahnya adalah 4 juga gitu. Itu adalah cara masaknya. Nah, ini juga yang sama juga lain sih. Kalau di sebelah ini adalah misalnya daging, kalau ini sayuran, ini buah, yang ini adalah jamur. Sedangkan yang di bawahnya itu adalah yang lainnya. Misalnya yang lainnya itu ikan, terigu, telur, mentega, itu bebas ya. Selain bukan kategori jamur, buah, sayur, dan daging. Kita bikin ya. Satu madu itu jadi makanan asal penuh. Udah, kalian tinggal bikin aja sendiri ya untuk selanjutnya. Nah, itulah cara masak ala DBM ya, di DBM-nya Undawn. Kalau gitu kita ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Bye bye.